warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Saya sedih, Bu. Kenapa kok sedih? Tahu belum makan. Sama, saya juga belum makan. Jadi materi yang akan dipelajari hari ini yaitu tentang understanding meat and game. Masuk ke dalam penjelasannya. Penjelasan dari daging yaitu jaringan otot. Kemudian ada meat. Meat merupakan hewan yang diternak atau dipelihara oleh manusia. Sedangkan daging game yaitu hewan liar atau bisa diburu secara liar. Jadi dia tidak diternak ya teman-teman. Lalu ada jenis-jenis daging. Yang pertama ada beef, daging sapi. Sapi yang menghasilkan daging yang baik biasanya dipelihara hanya untuk dipotong. Bagian daging sapi yang berkualitas biasanya diberi istilah beef dan yang kurang baik biasanya diberi istilah OX. Kemudian ada teknik pemilihan daging. Daging sapi yang baik teksturnya cerah dengan jalur lemak yang kekuningan. Kemudian jika warna daging merah tua dan lemak berwarna kuning pekat, maka tekstur daging semakin alot. Berikut adalah gambar teknik pemilihan daging segar dan daging pucat. Di sini tidak terlalu jelas karena hasilnya berwarna kuning ya teman-teman. Jadi saya jelaskan kalau daging segar ini membran marblenya tidak berwarna kuning. Namun kalau daging pucat seperti ini membran marblenya atau lemaknya berwarna kuning. Kemudian bisa dilihat dari warna dagingnya. Jika yang segar masih berwarna merah, namun kalau daging yang sudah kadaluarsa atau sudah jelek, itu dagingnya berwarna coklat. Kemudian bisa dilihat dari segi aroma. Kalau aroma daging segar tidak seberapa amis, tapi kalau daging yang sudah mendekati kadaluarsa atau tidak segar, baunya sangat amis dan banyak dikerubungi lalat biasanya. Kemudian karakteristik daging sapi yang baik juga memiliki pori-pori tulang terisi air daging berwarna merah muda. Selanjutnya ada potongan beef. Potongan beef atau daging sapi, sarung karkas daging sapi dapat dipotong menjadi leg and rump, bagian paha dan bagian atas, sirloin and short loin bagian atas, dan ribs bagian iga, flank short plate bagian dada, shoulder plate bagian lengan, dan brisket and shank bagian dada dan kaki. Berikut adalah gambar potongan daging. Bisa dilihat ya. Di sini ada beef brisket, skirt stick, flank stick, rump stick, fillet, sirloin stick, porterhouse, T-bone, rib eye stick, ada flat iron juga. Silahkan teman-teman, ada yang mau ditanyakan dari materi yang saya sampaikan hari ini? Ibu izin bertanya, apa tantangan utama dalam mengolah daging game dibandingkan dengan daging ternak? Jadi tantangannya adalah tekstur yang lebih keras dan rasa yang lebih kuat, sehingga perlu dibutuhkan teknik marinade atau slow cooking untuk membuat empuk dan lebih lezat. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis daging. Yang pertama itu ada lamb dan pork atau daging kambing dan domba. Jadi lamb itu adalah daging domba muda yang umurnya baru sampai 1 tahun. Sedangkan pork adalah daging domba dewasa yang berumur lebih dari 1 tahun. Jadi gimana sih cara memilih yang baik? Jadi teknik pemilihan yang baik yang pertama itu serat dagingnya terasa halus kalau diraba dan ditekan. Selanjutnya ada warna dagingnya tuh merah cerah, dan warna lemaknya tuh putih kekuning-kuningan. Terus tuh di bagian tulangnya tuh memiliki banyak pori-pori dan tidak kaku. Pada tulangnya juga memiliki daging yang melekat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pemilihan mutton. Gimana sih cara memilih daging mutton atau domba yang baik? Jadi serat dagingnya tuh halus, tulangnya itu terasa lebih
warna dagingnya tuh merah cerah, lapisan lemaknya juga agak tebal dan teksturnya menentukan. Selain pemilihan itu ada juga yang namanya pemotongan lem atau muton. Jadi gimana sih cara memotong lem atau muton itu? Jadi satu ekor lem dan muton itu dapat dipotong menjadi bagian paha, bagian atas, bagian iga, bagian dada, bagian lengan, dan bagian kaki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daging babi. Jadi daging babi ini mengandung lemak dan warna dagingnya itu cenderung merah ya. Jadi daging babi juga lebih sulit dicerna dibandingkan dengan daging jenis lainnya. Jadi di dalam daging babi ini kita ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu dari pemilihannya. Gimana sih cara memilih daging babi yang bagus di mana? Jadi caranya dengan melihat serat dagingnya. Jadi serat daging babi ini sama seperti yang sama tadi, dagingnya tuh halus dan lembut. Jadi semakin muda warna daging itu semakin lembut tekstur dagingnya. Kulitnya itu kelihatan rata dan bagus, serta dagingnya itu berwarna merah muda. Lapisan kulit dan lapisan lemaknya tidak terlalu tebal. Terus gimana sih cara memotong daging babi sendiri? Jadi satu ekor daging babi itu dapat dipotong menjadi bagian paha, bagian atas, bagian dada. Oke, jadi kita masuk ke materi selanjutnya, itu warna daging babi ini. Gimana sih warna daging babi? Jadi warna daging babi hutan itu lebih gelap dengan nuansa merah coklat yang lebih pekat dibandingkan dengan babi domestik yang lebih terang. Kandungan lemaknya sendiri pada daging babi hutan itu biasanya lebih sedikit dibandingkan babi ternak yang menghasilkan daging yang lebih ramping. Namun pada beberapa bagian seperti di sekitar perut itu masih ditemukan lemak. Selanjutnya adalah aroma. Jadi karena pola makan babi hutan yang lebih bervariasi berupa tumbuh-tumbuhan ya, seperti akar, biji-bijian, dan kadang-kadang tuh dia juga makan daging. Jadi dagingnya itu cenderung memiliki aroma yang lebih tajam. Selanjutnya itu apa sih kandungan gizi yang terdapat di babi hutan sendiri? Jadi daging babi hutan itu lebih tinggi kandungan protein dan lebih rendah kandungan lemaknya dibandingkan babi domestik. Sini juga ada contoh olahan dari daging babi sendiri, terutama daging babi hutannya biasanya bisa dibikin rica-rica daging, dan biasanya itu di babi hutan itu harus diolah dengan khusus ya untuk memastikan bahwa dagingnya itu bebas dari parasit seperti cacing trichinella yang bisa ditemukan pada hewan liar. Yaitu memasaknya itu sampai harus benar-benar matang. Itu sangat penting banget untuk daging babi hutan sendiri. Semua, jadi apa ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan, silahkan mengungkapkan pendapat. Terus misalkan ada yang bertanya, misalkan ada yang bisa menjawab, silahkan dijawab juga. Jadi pertanyaan dibuka. Ibu mau tanya, kenapa warna daging rusa itu lebih merah gelap dibandingkan daging sapi? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Jadi kenapa ya daging rusa itu warnanya lebih merah gelap dibandingkan daging sapi atau daging yang lainnya? Karena rusa itu merupakan hewan yang sangat aktif. Jadi ototnya itu banyak mengandung mioglobin, yaitu zat yang membuat warna daging itu menjadi lebih merah gelap. Ya. Ibu izin bertanya, kan rusa itu lincah, jadi dagingnya kan pasti keras. Lalu bagaimana cara pengolahan untuk daging rusa yang tepat ya, Bu, agar empuk? Bagaimana solusinya? Terima kasih, Bu. Ya, oke, pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi gimana sih cara menumpukan bagian rusa? Dikarenakan rusa kan merupakan hewan yang sangat aktif, sehingga otot-ototnya itu menyebabkan bagian kakinya tuh agak sedikit lebih keras dibandingkan bagian yang lain. Karena biasanya kalau bagian lain itu kan lebih empuk, jadi pemasakannya juga nggak boleh terlalu lama. Dikarenakan pertanyaan kenapa, bagaimana cara menumpukan kakinya? Jadi itu bisa ditumpukan dengan cara memotongnya melawan seratnya, membuang urat seperti membuang urat dan selaput, lalu dimarinasi menggunakan bahan alami seperti air asam jawa,
air kelapa, atau bumbu bawang ketumbar selama 1-4 jam. Tapi bila memakan nanas atau pepaya, itu cukup 15-30 menit saja. Setelah itu dimasak dengan api kecil dalam waktu yang lama dengan cara direbus 2-3 jam, atau bisa juga dipresso nih, karena kan zaman udah maju, ada yang namanya panci presso. Itu bisa dipresso sekitar 30-45 menit sampai empuk, baru kemudian diolah sesuai masakannya seperti rendang, semur, rica-rica atau sate. Karena bagian daging kakinya itu cukup keras, jadi itu nggak cocok dimasak dengan kondisi mentah karena itu dari bagian daging keras. Seperti itu. Oke, dari di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang teknik pengolahan daging. Jadi di sini yang pertama itu ada teknik roasting. Teknik roasting itu masak daging dalam oven. Nah, jadi biasanya itu untuk potongan yang cepat matang dan dia biar lembut untuk kayak beef atau lamb. Selanjutnya ada deep fat frying. Ya, itu adalah masak daging dengan cara digoreng dalam minyak banyak sehingga dagingnya itu rendang. Nah, selanjutnya itu ada pan frying. Itu adalah proses menggoreng daging menggunakan minyak. Nah, biasanya itu dilakukan dengan cepat pengolahannya. Selanjutnya ada yang terakhir itu teknik poaching. Nah, itu tuh memasak daging dengan menggunakan cairan yang sedikit. Nah, untuk yang selanjutnya kita ada penyimpanan daging. Bagaimana sih cara penyimpanan daging yang benar itu? Yang pertama, dibekukan di freezer dengan temperatur di bawah 9 derajat Celcius. Yang kedua, disimpan di dalam lemari pendingin. Nah, selanjutnya itu pendinginan dengan cryoorganic, yaitu menggunakan gas yang dikondenser yang dapat menimbulkan kristal-kristal es halus sehingga sel-sel dagingnya itu nggak rusak. Ayo, ada pertanyaan? Ayo, silakan. Ibu izin bertanya, untuk teknik pengolahan deep frying itu kenapa harus menggunakan, biasanya digunakan untuk daging yang berpotongan kecil dan menggunakan tepung? Kenapa enggak kayak daging yang polos yang nggak ada tepungnya? Karena daging akan terendam minyak panas sehingga potongan kecil itu akan lebih cepat matang dan tepungnya itu akan menjadi crispy. Nah, jenis potongan ini cocok banget untuk membuat chicken karaage, chicken nugget, atau beef strip. Ibu izin bertanya, kenapa teknik roasting lebih cocok untuk daging yang besar seperti daging beef atau daging lamb? Itu membutuhkan panas yang merata dalam waktu yang cukup lama sehingga teknik roasting membantu bagian luar itu menjadi kecoklatan tapi dalamnya tetap juicy. Teknik ini cocok banget untuk potongan sirloin atau lamb. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk penguatan materi, saya kirim soal melalui WhatsApp group. Nanti soalnya diisi dan nilainya saya ambil untuk nilai partisipasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.